Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Manyidi dari jurusan ITPD 018. Jadi saya akan mempresentasikan tentang fermentasi tempe. Aplikasi bioteknologi pangan, mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan, proses fermentasi tempe. Pendahuluan, tempe dengan kualitas baik mempunyai ciri-ciri berwarna putih bersih yang merata pada permukaannya, yang memiliki struktur yang homogen dengan kompak, serta berasa, berbau, beraroma khas tempe. Proses pembuatan tempe meliputi pencucian kedelai, perebusan, perendaman, pengupasan kulit kedelai, inokulasi, pembungkusan, dan fermentasi. Yang kedua, tempe merupakan salah satu produk berbasis kedelai yang memiliki manfaat baik dari segi nutrisi maupun kesehatan. Tempe sebagai sumber nutrisi yang mengandung 25% protein, 5% lemak, 4% karbohidrat, serta kaya mineral dan vitamin B12, serta penelitian menunjukkan bahwa nutrisi tempe lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh dibandingkan dengan nutrisi kedelai yang dikonsumsi secara langsung. Nah, ciri-ciri fermentasi bumbu kurang baik, tempe berbau busuk atau bercak hitam, tempe jamur hanya tumbuh baik di salah satu tempat. Proses pembuatan tempe yang seperti yang dipresentasikan, proses pembuatan tempe dipengaruhi oleh beberapa faktor: suhu, kelembapan, dan waktu pemeraman suhu. Pemeraman tempe yang baik digunakan untuk proses fermentasi adalah pada suhu 20-30 derajat Celcius dengan kondisi tempat agak gelap dan suhu maksimal 40 derajat Celcius. Karena apabila suhu tinggi, pertumbuhan kapang tempe tidak akan sempurna. Selain suhu pemeraman, dipengaruhi pun kelembapan dan kondisikan tempe. Kelembapan yang dipengaruhi pula oleh lama pemeraman. Lama pemeraman bervariasi sekira dari 18-36 jam. Alat dan bahan yang digunakan untuk fermentasi tempe adalah baskom, saringan, dandang, tutel kayu, kampa, kompor, kacang kedelai, sesuai kebutuhan Anda saja. Yang paling terakhir ini yang paling penting, ragi tempe. Cara kerja pembuatan tempe yang pertama itu, agar mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran. Caranya, ditempatkan biji kedelai pada tampah kemudian ditampi. 2 biji kedelai dicuci dengan air yang biji kedelai pada tampah kemudian ditampi. 2 biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. Yang ketiga, biji kedelai yang sudah bersih ke dalam panci berisi air, kemudian direbus selama 30 menit sampai mendekati setengah matang. Yang keempat, kedelai yang direbus selama hingga menghasilkan kondisi asam. Yang kelima itu, keesokan harinya kulit airnya dikupas. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian remas-remas sampai dikuliti hingga akhirnya didapatkan keping-keping kedelai. Yang keenam, keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama. Seperti mencuci beras yang hendak ditanak. 7. Keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang, lalu ditanak mirip seperti menanak nasi. Nah, ini adalah lanjutannya dari dari cara kerja pembuatan tempe. Yang ke-8, setelah matang, angkat lalu dihamparkan tipis-tipis di alat tanpa ditunggu sampai dingin. Airnya menetes habis dan keping kedelai mengering. Yang ke-9 itu, proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampurkan sama seperti menanak nasi. Nah, ini adalah lanjutannya dari dari cara kerja pembuatan tempe. Yang ke-8, setelah matang, angkat lalu dihamparkan tipis-tipis di alat tanpa ditunggu sampai dingin. Airnya menetes habis dan keping kedelai mengering. Yang ke-9 itu, proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampurkan sambil diaduk hingga merata, ukurannya 1 kg.
Yang 10, bungkus kedelai yang sudah dicampur rata dan dengan ragi menggunakan menggunakan daun pisang atau plastik. Yang ke-11 itu peram bungkusan kedelai. Bila bungkusannya berupa plastik, pemeraman dilakukan di atas kajang-kajang bambu yang diletakkan pada rak-rak. Yang ke-12 itu sesudah diperam semalaman dilakukan penusukan dengan lidi